Dalam medan saling balas serang antara Iran dan Israel telah masuk pada serangan gelombang kelima, di mana Iran sekali lagi meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Tel Aviv pada tanggal 18 Juni 2025 pagi. Terlihat, Iron Dome dan sistem pertahanan udara Israel berusaha sangat keras menangkis serangan itu di udara. Dalam gelombang saling serang terbaru ini, sistem pertahanan udara Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat siluman Israel yang melintas di langit Iran, membuat warga yang menyaksikan kejadian itu ikut bersorak-sorai. Tak lupa, markas intelijen juga menjadi sasaran rudal Iran. Dan kejadian lucu lainnya, saat Israel melepas rudal-rudalnya, salah satu dari rudal itu gagal meluncur, bahkan berbalik arah menghantam balik peluncurnya sendiri. Masih di hari yang sama, Rabu 18 Juni 2025, salah satu serangan Iran mengenai kota Haifa, dan terjadilah kebakaran hebat seperti yang diunggah akun ini di X Twitter. Begitu juga di Tel Aviv. Kita akan menyaksikan perang besar setelah ini, karena dalam akun resmi Teheran Update di X Twitter, Iran berjanji akan meluncurkan operasi True Promise ketiga. Bahkan, Iran bersiap menyerang Amerika Serikat jika ikut membantu, dan beberapa negara sekutu Iran juga akan ikut serta dalam medan perang ini. True Promise 3 bukan sekadar serangan. Ini adalah operasi militer berlapis, presisi tinggi dan dilancarkan dalam 3 gelombang serangan simultan. Menghantam 3 pangkalan udara utama Israel, menarget komando dan kontrol Kiryat di Tel Aviv, termasuk menyasar industri militer dan pengembangan drone Israel. Hasilnya, ledakan besar, kepanikan warga, dan sinyal bahwa Israel kini tak lagi untouchable. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari serangan ini dilakukan dengan senjata buatan Iran sendiri. Senjata yang selama ini ditertawakan, kini jadi ancaman nyata. Di antara semua senjata api, satu nama jadi momok di langit. Namanya Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah generasi baru yang diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Dirancang bukan sekadar menyerang, tapi untuk menembus kebanggaan pertahanan udara Israel, Arrow 3 dan David Sling. Dengan jangkauan 1.450 km dan kecepatan Mach 5, rudal ini melesat melampaui batas waktu reaksi. Bukan cuma cepat, tapi juga cerdas. Di medan sebenarnya, operasi Promise 3 Khaybar Shekan ini disebut menghantam aset-aset penting di Israel. Seperti pada serangan Januari 2024, Khaybar digunakan untuk menarget markas besar Mossad di Erbil. Markas ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada April 2024, Khaybar Shekan dipercaya menghantam pangkalan udara Negev dan Ramon. Dan dalam operasi True Promise 3, Khaybar juga dipercaya menghantam titik-titik vital sistem udara Israel. Satu kilatan cahaya, satu ledakan, dan sistem Arrow hanya bisa menatap tak berdaya. Khaybar menjawab satu hal. Teknologi buatan Iran kini bukan hanya siap tempur, tapi siap menembus jantung musuh. Tapi Iran bukan cuma menyerang, mereka juga bertahan dengan cara yang mengejutkan dunia. Karena di tengah serangan balasan Israel ada satu momen yang langsung mengguncang narasi superioritas teknologi Barat. Selama ini F-35 disebut sebagai pesawat paling superior di kawasan. Tak terlihat radar, tak tersentuh oleh rudal. Tapi dalam operasi True Promise 3 ini, Iran mengklaim telah menembak jatuh satu unit F-35 milik Israel. Senjata yang digunakan bukan rudal mutakhir sekelas S-400, tapi justru Pansir S-1, sistem pertahanan jarak pendek buatan Rusia yang telah lama diintegrasikan dalam sistem pertahanan udara Iran. Klaim ini tentu kontroversial, tapi rekaman video memperlihatkan puing-puing yang disebut adalah F-35 Adir. Dan jika benar itu F-35 Adir, maka untuk pertama kalinya, siluman termahal Israel jatuh oleh sistem pertahanan murah buatan Timur.
Tapi yang lebih mengganggu dari jatuhnya F-35 adalah kenyataan bahwa Israel tak mampu menghentikan benda-benda kecil tanpa awak yang datang tanpa suara, tanpa radar, tanpa ampun. Mereka bukan jet tempur, bukan rudal balistik, tapi Shahid dan Arash, drone kamikaze buatan Iran yang selama ini ditertawakan, kini jadi senjata pemecah sistem. Dalam operasi True Promise 3, kedua drone ini digunakan secara masif dan simultan. Shahid kecil dan murah, tapi menghantam dengan akurasi tinggi. Arash 2 lebih besar, lebih kuat, dengan jangkauan hingga 2000 km dan daya ledak yang besar. Mereka menyasar sistem radar, relay komunikasi, truk komando, dan fasilitas logistik. Sasaran yang tidak dilindungi ketat, tapi jika dihancurkan, efeknya melumpuhkan. Iron Dome pun kewalahan. Sistem pertahanan Israel dipaksa menembak ke arah serangan kecil dan berulang, dan itu artinya tekanan psikologis penuh selama berjam-jam. Yang membuat serangan ini makin berbahaya, mereka bisa dikendalikan dari jarak jauh, diarahkan ulang di udara, dan bahkan disusupi kecerdasan buatan sederhana. Tapi ada satu rudal yang menghujam dengan sangat cepat di antara rudal-rudal lain dalam serangan ke Israel. Dalam hitungan detik, langit terbuka dan tanah pun bergetar. Itulah momen ketika Fatah 1, rudal hypersonic pertama buatan Iran melesat dari gurun dan menghantam sasaran dengan kecepatan tak masuk akal. Diperkenalkan pada tahun 2023, Fatah langsung menarik perhatian dunia karena spesifikasinya. Jangkauan operasional 1.400 km, kecepatan Mach 13 lebih, muatan hulu ledak 450 kg sampai 1 ton. Tapi yang membuatnya mengerikan, Fatah dirancang untuk satu tujuan, menembus sistem pertahanan tercanggih Israel. Bukan sekadar menembus Iron Dome, tapi juga melewati David Sling, bahkan Arrow 3 tanpa terdeteksi. Dalam serangan Oktober 2024, rudal ini jadi headline global. Tapi di operasi True Promise 3, Iran dikabarkan menggunakan versi yang lebih disempurnakan, lebih cepat, lebih presisi, dan lebih sulit dilacak. Satu rudal hypersonic Fatah dipercaya menjadi senjata yang menghantam fasilitas vital di Israel Selatan, mengakibatkan ledakan besar dan blackout sistem radar lokal. Dunia mencatatnya sebagai kali pertama rudal hypersonic benar-benar digunakan dalam konflik langsung melawan Israel. Dan itu bukan buatan Rusia, bukan pula buatan Cina, tapi buatan Iran. Tapi Fatah bukan satu-satunya. Di belakangnya, rudal-rudal generasi baru dan drone kamikaze ikut dilepaskan, menjadikan langit Israel tak lagi aman. Jika Khaybar dan Fatah adalah kecepatan, maka Emad adalah ketepatan. Diperkenalkan sebagai varian modifikasi dari rudal Ghader, Emad adalah rudal balistik jarak menengah pertama Iran yang dibekali sistem pemandu presisi tinggi. Dengan jangkauan hingga 1.700 km, Emad bukan hanya menghantam, tapi menghantam tepat di mana ia diperintahkan. Tingkat errornya hanya 50 meter. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini diduga digunakan untuk menarget pusat-pusat strategis Israel seperti industri pertanahan dan depot amunisi tersembunyi. Di tengah gempuran teknologi baru, satu nama lama masih bertahan tetap mematikan. Ghader, rudal balistik jarak menengah yang mulai digunakan sejak tahun 2003. Meski tergolong senjata generasi awal, daya jangkaunya mencapai 1.950 km, cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Israel, bahkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi jangan salah, Ghader bukan peninggalan sejarah. Ia adalah fondasi dari banyak rudal canggih Iran saat ini, termasuk Emad dan Khaybar Shekan. Dalam operasi True Promise 3, Ghader dipercaya menghantam sasaran-sasaran militer kelas dunia, gudang logistik, pusat pelatihan, dan jaringan komunikasi darurat.
Target yang tak besar, tapi jika dihancurkan akan melumpuhkan sistem dari dalam. Nah, apa yang terjadi selama operasi True Promise 3 bisa jadi baru pemanasan. Karena Iran belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Negara ini yang dijatuhi sanksi dan diisolasi selama puluhan tahun, tercatat punya stok rudal balistik terbesar di seluruh Timur Tengah. Mulai dari varian Ghader, Emad, Sejil, hingga Fatah, ratusan bahkan ribuan rudal disebut masih tersimpan dan siap diluncurkan. Dan Iran tidak sendirian. Dari Lebanon, Hezbollah telah menyatakan kesiapan menembakkan ribuan roket ke wilayah utara Israel. Dari Yaman, kelompok Houthi menyatakan operasi militer mereka kini selaras langsung dengan pusat komando Iran. Serangan dari berbagai arah bisa terjadi sekaligus. Iran juga memberi peringatan keras kepada negara-negara asing. Jika kalian ikut campur, maka pangkalan militer kalian di kawasan juga akan jadi sasaran. Bahkan, ada sinyal keras bahwa jika konflik terus meningkat, Selat Hormuz akan ditutup. Rute yang membawa 20% pasokan energi dunia bisa berubah menjadi zona perang. Dan, seperti menutup babak pertama dari drama panjang ini, Iran berkata dengan tenang, ini baru permulaan. Kami belum mengerahkan apapun. Pertanyaan terbesar sekarang, bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang akan selamat. Konflik Israel-Iran meletus hebat sejak 13 Juni 2025. Diawali oleh serangan udara besar Israel ke lebih dari 100 target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan kediaman pejabat tinggi. Serangan ini menewaskan sejumlah tokoh penting Iran dan memicu balasan cepat berupa ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk Tel Aviv. Serangan pun terus berlangsung hingga 16 Juni tanpa adanya tanda mereda. Korban jiwa meningkat, lebih dari 220 tewas di Iran dan 24 di Israel, dengan ribuan lainnya terluka. Meski tekanan internasional dan upaya mediasi menguat, kedua pihak tetap bersikukuh melanjutkan operasi militer itu. Israel pun kembali melancarkan serangan udara ke 12 lokasi bawah tanah Iran pada 17 Juni. Sementara Amerika Serikat memperkuat kehadiran militer di kawasan sebagai langkah defensif. Ada satu operasi khusus Israel ke Iran. Eskalasi konflik di puncaknya. Israel melancarkan operasi Singa Bangkit, sebuah kampanye udara masif yang disebut menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, termasuk Natanz dan Isfahan. Laporan menyebutkan sejumlah jenderal top dan ilmuwan nuklir Iran tewas, bahkan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, turut jadi korban. Namun balasan Iran datang tak kalah mengerikannya. Ratusan rudal balistik dan drone melesat membelah langit, menargetkan jantung-jantung kota di Israel. Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon Lezion, bahkan area dekat Yerusalem menjadi saksi bisu amukan rudal. Bangunan-bangunan hancur, ledakan menggema, dan sirene meraung tanpa henti. Jutaan warga Israel berhamburan ke ruang perlindungan, ketakutan terpampang jelas di setiap wajah. Suara keras mendadak muncul dari timur, bukan dari Washington, bukan dari Eropa, melainkan dari Kremlin. Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin secara terbuka, mengutuk serangan Israel ke Iran, sebuah sikap yang menegaskan betapa seriusnya pandangan Moskow terhadap konflik ini. Ini adalah campur tangan politik yang tak bisa diabaikan, sebuah pukulan telak bagi narasi Israel di panggung global. Mungkin tak terduga bagi sebagian pihak, namun Putin tak ragu-ragu buka suara. Pada hari Jumat 13 Juni 2025, saat rudal-rudal Israel menghantam Teheran, Putin langsung mengecam.
Ia menyebut serangan itu tidak dapat diterima dan merupakan tindakan brutal. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, ini adalah kritik tajam yang datang dari salah satu kekuatan dunia. Kecaman itu menjadi semakin signifikan mengingat momen krusial yang tengah berlangsung. Negosiasi sensitif antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran. Bagi Moskow, serangan Israel ini adalah tindakan provokatif yang berpotensi menyabotase upaya diplomasi. Sebuah brutalitas yang mengacaukan stabilitas kawasan. Rusia, yang juga selama ini menentang keras tindakan Israel di Gaza, kini secara gamblang menarik garis tegas terhadap agresi di tanah Iran. Просто уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без этого... Namun, di balik panggung diplomasi terbuka, ada percakapan yang jauh lebih krusial. Presiden Vladimir Putin melakukan panggilan telepon langsung kepada Presiden Iran baru, Masoud Pezeshkian. Isu yang dibahas sangat sensitif dan berpotensi mengubah jalannya konflik, kekhawatiran penggunaan senjata nuklir. Dalam percakapan itu, Pezeshkian dilaporkan memberikan jaminan langsung kepada Putin. Iran tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Sebuah janji yang, jika dipegang, dapat sedikit meredakan ketegangan global. Putin sendiri dalam percakapan itu tak hanya mendesak Pezeshkian untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut, tetapi juga menawarkan peran Rusia sebagai mediator, membantu menengahi diskusi untuk menyelesaikan akar masalah antara Iran dan Israel. Relations with Iran are a priority for us. This opportunity to be here immediately. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika dunia menuntut penjelasan, perwakilan Rusia, Vasily Nebenzia, maju dengan pernyataan yang menggema. Dengan nada tajam, Nebenzia mengutuk tindakan Israel sebagai sama sekali tidak beralasan. Ia bahkan menuduh Israel bertindak semau-maunya, seolah memiliki kekebalan hukum karena dukungan tanpa henti dari negara-negara barat. Ini adalah momen langka di mana salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara frontal membela Iran dari tudingan agresor dan menunjuk langsung jari ke arah Israel. Pernyataan Rusia ini datang setelah Israel berdalih bahwa serangan mereka ke fasilitas nuklir Iran adalah tindakan preemptif demi mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Klaim yang tentu saja dibantah keras oleh Iran. Pembelaan Rusia di DKPBB ini memperkuat posisi Iran di mata dunia, sekaligus menekan Israel atas tindakan yang dianggap Moskow sebagai pemicu kekacauan. I would like to express our condolences to the leadership and the people of the Islamic Republic of Iran. Tak hanya Putin, Kremlin pun menyuarakan kekhawatiran mendalam atas peningkatan ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran. Namun, langkah Moskow tak berhenti pada kecaman verbal, sebuah perintah yang tak biasa, namun tegas dikeluarkan. Pemerintah Rusia secara spesifik menyerukan warganya di Israel untuk segera meninggalkan negara itu jika memungkinkan dan menyarankan agar tidak melakukan perjalanan ke sana sampai situasi benar-benar normal. Peringatan yang secara eksplisit datang dari Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv adalah cerminan nyata dari seberapa serius Moskow memandang ancaman di Israel. Ini bukan sekadar imbauan biasa, ini adalah sinyal bahwa Rusia melihat resiko yang sangat tinggi bagi warga negaranya di tengah ancaman rudal yang kini menghantam pemukiman sipil. Sebuah langkah yang juga dapat diartikan sebagai pesan diplomatik kepada Tel Aviv, bahwa situasi ini telah melewati batas yang bisa diterima. Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных. Kedekatan Moskow dan Teheran bukan sekadar permainan diplomatik belaka. Di balik layar, hubungan militer mereka memang telah lama dikenal lengket, bahkan semakin erat di tengah gejolak global. Buktinya tak terbantahkan, Iran telah memasok setidaknya 400 unit drone kepada Moskow sejak Agustus tahun lalu. Ini bukan angka main-main, melainkan bukti nyata kontribusi Iran dalam kemampuan udara tak berawak Rusia. Namun, arus kerjasama ini tak searah. Iran juga sedang berburu besar-besaran mengincar peralatan militer senilai miliaran dolar dari Rusia. Daftar belanjanya mencakup helikopter serang, sistem radar canggih, hingga pesawat latih tempur Yak-130.
Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menjadi penyuplai, tetapi juga pembeli serius yang ingin meningkatkan kapabilitas militernya dengan teknologi Rusia. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa Iran dan Rusia sedang mempertimbangkan mendirikan jalur perakitan drone di Rusia. Ini adalah level kerjasama yang lebih dalam, mengindikasikan transfer teknologi, dan mungkin riset bersama untuk efisiensi produksi massal. Tentu saja, langkah ini tak luput dari perhatian. Amerika Serikat berencana mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan perdagangan militer ini. Washington juga bekerja sama dengan Sekutu dan PBB untuk mencegah komponen barat digunakan dalam pembuatan drone Iran. Taking into account the will shown by the supreme leader of the Islamic Revolution and the belief that we have in our relation. Rusia layaknya seorang kakak jauh yang setia, selalu hadir dengan uluran tangan, baik dalam bentuk dukungan politis, transfer teknologi alutsista, hingga potensi bantuan militer yang bisa mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Ini adalah sejarah panjang kemitraan strategis yang kini mencapai puncaknya. Jauh sebelum ketegangan memanas seperti sekarang, benih-benih kerjasama militer antara Rusia dan Iran sudah tertanam kuat. Selama bertahun-tahun, Moskow telah menjadi salah satu mitra utama Teheran dalam modernisasi angkatan bersenjatanya. Ini bukan hanya soal jual beli senjata biasa. Ini tentang pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan bahkan riset bersama untuk menghadapi sanksi serta tekanan dari Barat. Sebagai balasannya, Iran juga telah menunjukkan kontribusinya kepada Rusia, terutama dalam pasokan drone yang terbukti efektif di medan perang. Namun, narasi utama di sini adalah bagaimana Rusia secara konsisten memberikan keunggulan teknologi yang sangat dibutuhkan Iran, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih superior secara peralatan. Ini adalah simbol dari sebuah persaudaraan strategis yang tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan kini kita masuk ke dalam babak baru bantuan Rusia yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan, langit Iran yang selama ini didominasi oleh jet-jet tempur usang, mendadak akan kedatangan predator baru, jet tempur Sukhoi Su-35. Sebuah kabar yang telah lama dinanti dan kini berada di ambang realisasi. Pengiriman Su-35 ke Iran yang sudah dipesan Teheran bisa menjadi game changer. Jet-jet tempur generasi 4++ ini bukan sekadar pesawat tempur biasa. Mereka adalah platform multiperan dengan radar canggih yang mampu bertindak sebagai sensor terbang untuk sistem pertahanan udara darat. Ini berarti bahkan F-35 siluman sekalipun yang digadang-gadang tak terlihat, kini bisa terdeteksi dan diincar. Dilengkapi dengan rudal jarak jauh seperti R-37M, Su-35 juga berpotensi mengancam pesawat tanker atau pesawat pendukung Israel yang beroperasi jauh dari basisnya, secara signifikan menghambat kemampuan Israel untuk melancarkan serangan udara dalam keleluasaan. Ini adalah lompatan besar bagi Angkatan Udara Iran, sebuah bukti nyata bahwa Rusia siap memastikan saudara jauhnya ini memiliki taring yang jauh lebih tajam di udara. Dengan demikian, kehadiran Su-35 bukan hanya menandai modernisasi militer Iran, tetapi juga mengirimkan pesan keras ke seluruh dunia. Rusia tak akan membiarkan Iran berdiri sendiri di tengah ancaman yang mengintai. Kemitraan ini akan terus berlanjut dengan Rusia selalu sedia mengulurkan tangan bantuan, baik dalam bentuk peralatan canggih maupun keahlian yang tak ternilai.